Salam komunitas. Salam jiwa Nusantara. Sampai berjumpa lagi dengan FK Tuni, Forum Komunikasi Komunitas Musik Indonesia. Kebetulan kami semua juga sudah mengikuti protokol kesehatan, dan kebetulan juga kami sudah mengikuti vaksin pertama untuk menjalankan di musim pandemi ini. Dan kebetulan saat ini saya bersama seseorang yang menurut saya adalah ada di level perjalanan musik legendaris kita, Koes Plus. Kalau bercerita tentang Koes Plus, ini nggak ada matinya, nggak ada habisnya, ada saja yang akan kita. Nah, kebetulan saat ini saya bersama seorang tokoh yang menurut saya juga, menurut kami semua adalah juga mengikuti semua perjalanan daripada Koes Plus. Di samping saya ada Pak Dipo, dan kami juga mungkin juga penggemar semua daripada Koes Plus ingin mengetahui sajane sampean ku sopo asli ini jenenge. Aslinya itu namaku ini Mas, Sudarsono. Sudarsono. Ya, Bukan Sudaryanto. bukan. Sudarsono. Sudarsono. Oke. Dan akan kita coba bercerita lebih panjang lagi. Boleh. Sakjane sapa sing nemokno sampean niku Pak Ninggoni? Koes Plus. Oh, itu Pak Muri, Pak Kasmuri. Pas Muri. Drum. Oke, Ya. siap. Karena beliau itu waktu itu dia tinggal di daerah Pejambon. Oh, Jambi. Pejambon itu depan Gambir itu loh. Oh, ya stasiun. Ada gereja. Ya, ya. Belakang gereja itu ada namanya Kampung Pejambon. Oke, oke. Dan Pak Muri itu tinggal di kontrak di Pejambon 1. Saya ada di Pejambon 3. Nah, terus kebetulan ada teman saya bilang, "Oh, itu ada anak band di Pejambon 1." Nah, saya pura-pura main ke Pak Muri. Akhirnya kita akrab, ya kan. Karena gini, waktu itu kan Koes Plus itu belum, sudah ada sih, cuman belum Begitu marak. Ya. Belum marak, sehingga Pak Muri itu istilahnya kalau Pak Tony bilang ngompreng itu apanya, Pak Muri harus ngedramin untuk acara. Akan banyak dulu Jakarta Fair itu ini Mas, kafe-kafe gitu loh Mas. Ya kan, ya Pak Muri ngedramin itu. Jadi dengan Pak Tato atau AR ya. Itu beliau itu adik dari Mbak Lis, dari Dara Puspita. Dara Puspita. Desa AR dan Titi AR. Oke. Jadi saya kebetulan tuh punya ini Mas, punya saudara yang dia buka warung nasi dan ada rokok, komplit lah. Jadi saya yang memberi jaminan dia untuk bisa makan di situ. Nanti kalau beliau-beliau ini sudah ada gajian tiap minggu bayar, tapi aku yang jadi tanggung jawabnya. Ya itulah. Akhirnya kita akrab. Terus tiba-tiba Pak Muri bilang gini, Mas Darsono belum ya, ikut aku mana. Jadi manggilnya masih Mas Darso, iya Darso, Darso. gitu ya? Oke. Akhirnya saya ikut diajak ke ini Mas, Jalan Sisingamangaraja, Bundaran Senayan tuh. Ya. Kan ada rumah-rumah tua tuh Mas ya. Ya. Pak Tony itu tinggal di situ. Ya, tinggal di situ. Jadi tinggal di tempat saudaranya Ibu Astri, istrinya. Itu rumah saudara. Jadi dia tinggal di Jalan Sungai Pawan, bukan. Nah, ya saya waktu itu karena Koes Plus itu latihannya di situ. Di Sisingamangaraja itu. Ada, karena pada waktu itu kebetulan Koes Plus itu dapat macam kayak cukong dulu Mas. Lalu kita kayak seperangkat alat komplit untuk latihan dan manggung.
Tapi saya belum jadi ini loh, belum jadi teknisnya loh Mas, bukan. Terus Mas saya masuk, kaget saya. Ini Tony Kuswoyo nih, bilang gitu kan, dari Gus Saudara kan. Akhirnya sudah latihan gitu, terus saya ditanya sama Pak Tony, namanya siapa, ya kan? Aku bilang gini, ini Mas Ton, nama saya tuh Sudarsono. Wah, Sudarsono, bukan gitu kan? Sekarang sampean ngapain sekarang? Gua saya nganggur Mas, bilang gitu kan. Ya kebetulan itu waktu Kus itu teknisnya ada Pak Handi, Pak Handianto. Ini dia di tradisinya dari Puspita Mas. Oh, yang ikut ke Eropa itu. Oh. Itu kan tradisinya Gus Saudara punya Mas. Pak Handianto. Pak Handianto itu. Enggak Handianto ikut Pak Puspita. Nah, yang di Kus ini saya direkrut Pak Tony. Udah baru saya gitu kan gitu. Waktu itu ya masih ujung aja Mas. Saya akhirnya gini, supaya kalau nama Sudarsono itu tidak berwibawa katanya, tak ganti namanya ya. Silakan Ton, gitu kan. Akhirnya ganti nama, tak ganti namanya Dipo, kayak gitu kan. Dipo, Mas Ton itu orangnya suka guyon Mas, ya. Guyon, wah kalau guyon waduh rame Pak. Emang orang nggak sangka Pak guyon kayak atau kira-kira masih ingat nggak Pak? Kira-kira tahun berapa itu menjadi terkenal nama sama awal tahun 70 Mas. Awal tahun 70-an. Jadi begitu kenal dengan Pak Muri, ngobrol panjang lebar, ini itu, terus sampean dibawa untuk ketemu dengan Mas Tony. Saya setelah mulai aktif full ya. Itu waktu rekaman volume 2 Mas. Ya volume 2 kan. Nah, saya udah ikut rekaman segala itu Mas. Tapi saya waktu itu tinggal di Jinawi loh Mas, ya. Waktu kebetulan Pak Yon itu masih bujangan kan. Ya. Aku jadi tidur satu rumah dengan Pak Yon. Di Jinawi. Ya Jinawi. Jinawi itu setelah waktu saya di tempatnya Pak Tony itu Haji Nawi belum ada Mas. Haji Nawi belum ada? Belum ada. Nah mungkin ya waktu itu dulu terkenalnya kalau saya lewat sana itu begini. Ayo lewat aja tempatnya, lewati komplek. Ya komplek memang dulu Kus. Jadi mungkin ya Mas. Waktu itu kan rumah di Sungai Pawan itu mungkin dijual ya Pak Kuswoyo ya. Terus setelah itu Pak Kuswoyo membelikan sebidang tanah di Haji Nawi itu ya. Pokoknya ini tak kayak tanah, kan? Wis ikut bangunan dewe-dewe gitu kan. Bangun sendiri-sendiri. Dan sudah di kapling-kapling mah. Iki Pak Tony, iki Pak Yon, iki Pak Yo, iki Pak Momo, gitu kan. Pak John di situ juga ya? Ya? Pak John. Enggak. Oh, enggak di situ. Pak John enggak. Pak John punya di luar dia di luar. Oh. Di luar. Jadi situ khusus untuk ya Pak Tony, Pak Yon. Minus. Kalau Mbak Ninu itu ikut bapak kan. Itu kan termasuk ada rumahnya bapak juga. Aku Kuswoyo juga kan. Tuh. Nah, disitulah aku mulai awalnya ikut tour-nya Kus itu di Bali Mas. Tapi bukan di itu Mas, di Bali. Jadi sebentar sebelum perjalanan yang sangat dahsyat ini dari ya. Plus itu Pak Dipo sempat mengikuti rekaman. Ya. Berarti mulai dari volume kedua ya? Ya volume kedua. Berarti di situ ada lagu Andekan Kedatangan. Ya. Kan? Nah itu juga ada satu buat saya itu sangat dahsyat secara buat saya. Karena apa? Di dalam rekaman itu saya ikut rekaman. Bukannya ikut ya, tapi itu juga karena Pak Tony ya. Dia ada lagu, mungkin di volume 2 itu ada lagu dalam impian. Lagu dalam impian tuh kalau di kaset tuh urutan pertama deh. Ya kan? Nah, di situ saya diberi untuk main tuh, mungkin kalau Mas Tato dengar lagu ada ding dong ding ding dong ding dong. Nah, Nah, bukan itu. Bukan itu.
Nah, itu ding 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 ding. Itu saya yang main. Karena apa? Karena itu apa? Kekurangan. Enggak, Pak Tony itu kan orangnya kan suka ini Mas. Suka apa bereksperimen. Eksperimen maksudnya bereksperimen tuh memasukkan unsur-unsur tradisional musik. Itu sudah disediakan Mas Tony alatnya atau kebetulan di studio itu ada vibrafon namanya, vibrafon itu sudah ada memang. Sudah ada. Oh, berarti mungkin begini ya. Mungkin loh ya. Mas Tony lihat, oh ini bisa masuk nih. Ya. Nah, bisa masuk nih. Ini bisa rada aneh nih nanti. Kayak gamelan gitu loh, Mas. Terus dipanggil Pak gitu. Oh, awalnya bukan saya, Mas. Oh gitu. Awalnya ada teman saya tapi udah almarhum ya. Itu juga satu tim di dalam khusus ya. Jadi namanya Pak Ludianto almarhum ya. Pak Ludianto. Coba dia. Ternyata mereka Pak Ludianto ini nggak bisa. Dia nggak bisa. Karena rekaman itu kan kalau salah kan mesti ulang Mas dari atas. Iya. Ya kan karena masih 2 track ya kan. Iya. Dan sudah itu Pak Ludianto nggak bisa, Pak Muri ngomong, Mas Ton itu loh, si dibuat loh. Oh Mas Muri yang akhirnya saya panggil Pak Tony. Mas, Pak Tony biar gimana tuh manggil saya Mas loh. Pas juga panggil saya Mas. Itu lagu apa ya namanya? Lagu Dalam Impian. Lagu Dalam Impian. Berarti lagu Dalam Impian di situ ada perannya Pak Dipu. Memainkan ya betul, jadi saya ikut rekamannya. Itu karya Mas Tony ya? Ya, Mas Tony punya lagu Dalam Impian. Ya. Makanya saya udah coba ya. Tapi saya bilang, Mas Ton, ini latihan dulu ya. Lebih latihan dulu. Mas Dipo pukul ini, yang ini aja 2 not aja. Ding tong ding tong ding gitu ya. Ya itu akhirnya saya main itu. Karena latihan dulu saya berhasil lah. Saya nggak boleh lari, maksudnya nggak boleh lari, nggak boleh pindah. Pokoknya kan ke C terus C ke D terus enggak. Jadi saya ajak aja. Terus aja kamu mau grup yang lain tuh mau pindah itu tetap. Jadi ya didengerin agak aneh Mas. Aneh, betul. Aneh karena lu kok yang mau pindah nih kok enggak kayak gitu kan. Nah itulah. Itu kalau saya pindah nanti beraset dulu kan. Kalau menurut saya Pak Tony orang jenius Mas, super jenius. Setuju. Lagu yang nggak karuan bisa jadi enak Mas. Kalau sekarang kita bicara ini lagunya Pak Kuswoyo, kita dengerin mentahnya Mas, ya nggak karuan Mas. Betul. Makanya itu tadi yang saya bilang kejeniusannya Mas Tony itu memang keluar dari dalam diri sendiri dan dapat mengolah lagunya siapa aja, maksudnya siapa aja itu keluarga, ya kan? Pak Kuswoyo di sendiri, Pak Muri juga banyak kan? Iya, ngasih lagu ke Mas Tony, jadinya jauh berbeda. Jauh beda Mas, ya kan? Tuh. Dia tapi kalau Pak Tony itu Mas Tony itu dia nggak berani ngerubak saya Mas, nggak berani. Yang ngerubak cuma notasinya aja, ya kan? Kayak mungkin lagunya Mari itu kan. Mari itu bukan lagu pertamanya Pak Kuswoyo loh Mas. Iya. Bukan loh. Itu lagu kedua masalah. Ya itu lagu keduanya Pak Kuswoyo. Lagunya pertamanya Pak Kuswoyo itu hampir saja ditolak dengan sama Mas Tony Kuswoyo. Dan lagunya bapaknya kan. Ya kan? Tapi kalau soal ditolak sepertinya banyak. Lagunya Mas Muri juga ditolak. Lagunya Mas Yok juga ditolak. Karena mungkin menurut Mas Tony saat itu belum dapat gregetnya untuk lagu ini. Iya, makanya Pak Muri juga kalau kita mau dengerin juga banyak ditolak Mas. Iya. Contoh kayak lagu Bujangan atau Pelangi gitu. Kalau kita denger kan ini bukan notasinya Pak Muri ini ya kan gitu kan. Iya. Contohnya ya. Dan waktu itu saya mulai mengenal lagu senar yang ditutup pakai, jadi bunyinya enggak treng
Oh, oh itu Mas. Gini. Itu Mas Tony itu kan selalu kalau di panggung kan dia mesti ngantongin ini Mas. Sapu tangan anduk. Nah, sapu tangan. Sapu betul. tangan anduk ke pihak. Ya. Jadi lagu Nusantara 1 Ya. itu pakai itu, jadi gitar itu suka anduk selipin kayak gitu Mas. Jadi Ya, di ya. kawan panggung gitu Mas. Makanya waktu itu saya lihat ini ngulik ini orang ini ngulik. Iya. Saya waktu itu belum begitu dalam mengenal tentang Kus Plus. Ya, ya. Yang saya tahu dulu adalah zaman saya adalah Kus Bersaudara. Ya. Kus Bersaudara lebih, menurut saya, Ya. lebih ke duet. Ya, memang betul lain dia Mas. Duet. Dia memang pengen Mas Tony itu kalau nggak salah dulu pernah berapa kali lah, tapi nggak begitu sering saya dengan Mas Tony itu. Dia akan menciptakan Everly Brother Indonesia. Oh ya. Jadi undangnya betul kan? Ya. Nah itu Kus Bersaudara. Tapi begitu jeda waktu hilang Kus Bersaudara menjadi Kus Plus. Nah ini yang akan kita bahas panjang lebar tentang keikutsertaan Pak Dipo di dalam perjalanan Ya. musiknya Kus Plus. Kus Plus. Kalau saya boleh tanya, show pertama keluar Jakarta di mana Pak? Kalau Saya di Bali Mas. di Bali ya? Oh, itu belum Bali pertama itu. Itu dari Jakarta tuh ke Bali tuh naik bis loh Mas. Bukan naik pesawat loh. Di Bali gimana Pak Dipo ceritanya? Di sana bagaimana? Terus kira-kira kalau masih ingat kira-kira lagu apa saja dan kira-kira lagu apa saja yang diminta ulang? Waktu itu khusus tuh masih campur lagunya Mas. Oh, campur Ya, dalam arti ada Kus Saudara, Oh. ada lagu baratnya ya Mas ya. Terus Kus Bersaudara baratnya apa Pak biasanya? Grup barat Mas. Beatles? Bukan. Tahu Led Zeppelin? Tahu. Iya Led Zeppelin. Tahu Blind Faith? Tahu. Beliau menyanyikan. Oh gitu. Hmm. Nah ini yang mungkin belum saya tahu. Mungkin juga banyak Pak mengenai belum tahu bahwa Kus Bersaudara pernah membawakan Blind Faith, terus Led Zeppelin. Saya ingat judulnya Mas. Kayak judulnya yang dibawakan ya, judulnya itu ya. Kalau Led Zeppelin judulnya Whole Hot Lot Love. Oh. Kalau dari Blind Faith itu judulnya Sea of Joy, bukan Song of Joy ya, Sea of Joy. Iya. Ya betul Mas. Itu terkenal Pak. Itu Sea of Joy. Tapi itu musik hebat semua, ada Eric Clapton segala, Ginger Baker. Itu masih muda-muda semua dulu. Ya, itu mungkin idolanya Mas Tony. Cuma satu album kan itu kan grup itu. Iya. Itu sempat direkam nggak ya sama Mas Tony ya? Dirinya bawakan di panggung. Oh. Soalnya kan ada lagu Beatles yang dibawakan. Ya, sama- saya tahu. Oh, itu enggak. Enggak ya. Cuman gini, semacam kayak dia denger lagu Zeppelin. Itu kan saya ikut kok itu Kak. Dia beli untuk latihan lagu itu. Jadi saya ikut Mas Tony, Mas Nguri kalau nggak salah, ikut ke Jalan Pasar Baru, tahu ingat Mas? Itu beli piringan hitam itu Mas. Piringan hitam Led Zeppelin, dia piringan hitam Blind Faith. Dia beli itu didengarkan untuk latihan itu. Karena memang Banyak tuh dia bawa lagu gitu. Ada lagu gitu. kalau saya dulu Kus Bersaudara pernah mengikuti Kus Bersaudara itu waktu malam perpisahan Ya. kakak kelas saya. Itu manggil Kus Bersaudara. Dan Dan ada Dara Busita masih di belakang. iya masih. Saya kalau Kus Saudara Ya. Dan beliau ini Mas Tony itu lebih sering membawakan lagu The Beatles. Oh iya betul. I Saw Her Standing There. Itu Dulu pasti memang itu. betul. Sambil jingkrak-jingkrak. Iya betul itu Mas. Setelah eranya Everly Brothers, jeda, Mas Tony berpikir, dan menurut saya Mas Tony menemukan sosok yang menjadikan Kus Plus ini suatu band yang aneh. Ya. Karena apa? Karena Mas Muri itu bukan dari pop, Kan dari Mas Muri rock itu ya. ya kan? Ya. Begitu ketangkep sama begitu terpikir sama Mas Tony, mulai berbicara, ya kan? Lain berbicara. Iya, karena Korbannya udah lain dia. betul, karena pukulannya Mas Muri itu juga aneh, aneh Mas beda. dia itu pemain drum yang gitu pemain drum tapi nggak punya drum Mas. Iya. Emang dia punya drum? Enggak. Dan
ini adalah penemuan permatanya Mas Iya. Tony Betul. sampai mendapatkan Mas Muri. Enggak kan Mas Tony susah-susah gampang. Enggak hanya pemain drum terus dipilih ya enggak. Enggak. Iya toh? Begitu kesana kemari ke Surabaya, itu kan kalau nggak salah dia tuh masuk band Patas ya. Dulu ya band Patas. Dan itu memang rock memang. Iya rock memang gitu kan. Nah, bagaimana penjiwaannya Mas menurut Pak Diko? Bagaimana penjiwaan Mas Muri terhadap lagu-lagu melonya Kus Plus? Kan ini Mas Muri yang karakternya keras, rock, Ya. akhirnya mulai rada ke bawah ke Mas Tony kan, ke bawah lagu halus, manis, Iya, melo. iya. Nah, Iya. itu bisa nggak Pak Diko bisa menceritakan bagaimana cara Pak Muri, ataukah misalkan waktu membuat lagu ini berdua hanya mendengarkan, misalkan yang paling gampang adalah ketukan. Iya. Ini ketukan lagu ini, wah nggak enak, nggak ngono. Nah, terus dirubah lagi. Gini Mas, kalau menurut saya gini, kalau dalam tour show itu ya, yang satu kamar tuh Pak Tommy dengan Pak Muri. Iya. Ya karena mereka mungkin ada cocokan, ya kan. Makanya banyak istilahnya tuh, ya Pak Muri dengan Pak Tony ini selalu berkomunikasi, bertukar pikiran, ya kan. Karena Pak Muri kasih saran gini, Pak Tony gimana, jadi itulah kemana terus tuh pasti dia berdua satu kamar. Kalau saya menurut saya memang dua orang ini memang bagi penyangga. Iya. Dapur. Iya, iya. Cukup sukses Mas, karena waktu itu kan sudah mulai ini Mas, dengan Mas itu nggak ada lagu dari setelah itu udah mulai ini Pak. Ya itu sebetulnya menurut saya tuh dia berkat banyak kan dulu radio amatir ya. Jadi mereka siapa sih yang nyanyi ini kan, orang penasaran siapa yang nyanyi ini kan. Mereka mencari itu, ternyata radio amatir ini banyak menyiarkan lagu-lagu itu Mas, lagu-lagu Plus ya. Itu seperti macam Cerita, Mas dan Sayang itu udah mulai naik tuh. Dan spirit semangat tanpa pantang menyerah, Iya. itu ada di jiwanya Mas Tony. Iya. Karena apa? Dulu sebagai musisi itu nggak gampang, Nggak gampang tuh. nggak ada duitnya. Nggak ada. Wis apa zaman dulu itu sangat sulit. Pasti ditanya mesti pacarmu siapa? Apa kerjanya? Musik. Cocok. Oh iya ya. Itu pasti. Itu kan kayak dulu kan katanya Pak Kusoyo itu tidak suka anak-anak main musik kan dulu kan pertanyaan karena ada tetangganya tuh namanya Pak siapa lupa tuh, hidupnya sengsara, dia seorang pemusik itu. Seperti tadi Pak, kan saya menanyakan show pertama ada di Bali. Ya. Itu tadi yang saya tanyakan, suasana apa yang terjadi waktu di Bali itu? Gegap gempita atau semua ngikut nyanyi atau semua masih lihat iki band apa iki? Nah, Mereka sudah tahu khusus ke Mas, mereka tahu, tapi tidak seperti semacam komunitas dia memang benar-benar penggemar Mas, belum ada komunitas. Dia memang dia benar-benar menikmati Mas. Ya kan, kalau sekarang kan enggak biang-biung tok, gitu, joget-joget aja kan. Iya. Terus kalau tidak salah dulu itu zaman ya saya masih di SMA atau di mahasiswa tingkat pertama itu banyak sekali mendatangkan musisi-musisi dari luar. Ya betul. Ya kan, ada Bee Gees, Ya. ada macam-macam lah. Nah, kalau nggak salah ingat saya, itu pernah menjadi band pembuka band musisi luar negeri apa saja, Pak Diko? Dulu itu hampir aja ya, sebetulnya sudah ada pembicaraan tuh dengan manajernya. Sebetulnya nanti yang mendatangkan di bisnis ke Indonesia itu waktu itu ada satu
presiden direktur dari IRTI itu yang di Taman Ria Monas itu. Itu namanya direktur utamanya itu namanya Mr. Patton. Ya, Pak Tony udah ketemu yang akan mendatangkan bisnis ya. Tapi kok tiba-tiba nggak jadi, ya kan? Itu mungkin bijis. kata itu satu ini mas, semacam pokoknya kalau dia dibayar 5, gue juga 5 kan gitu umpamanya gitu. Bahwa tapi kan ini kan grup lokal, ya boleh aja grup lokal. Seingat saya dulu Kus Plus itu juga sebagai atau pendamping band-band atau musisi luar negeri yang dipanggil di Indonesia. Itu kira-kira siapa ya Pak? Apa ya Pak? Band musisi luar negeri yang menjadi satu panggung dengan Oh itu grup dari Inggris kalau sama. Inggris ya? Inggris ya? Ya, The Tremeloes. Tremeloes. Waktu itu dia punya hit tuh lagunya The Silent is Golden. Itu dia termasuk pop ya? Pop Ya. Pop ya. Terus yang kalau nggak salah peralatan Oh ya, tentang ya. peralatan yang dia memang disediakan Oleh panitia. Terus itu gimana? Tidak sesuai dengan mungkin Ya. tidak sesuai dengan dia ya. Ya kan. Itu gimana ceritanya Pak? Ya waktu itu khusus main, terus mungkin lihat ya. Tapi Jadi sudah main dulu? khusus dulu udah main, Oke. ya kan. Terus panitia menyediakan alat tremulus ini ampli dari Marshall karena Marshall ini kan identik dengan rock ya mas, kayak pakai grup rock ya. Tapi dilihat khusus ada Fender gitu kan, Fender dua showman, bassman dulu kan ya, bandmaster kan. Akhirnya setelah itu dia mau manggung, setelah selesai manggung, nah ini satu kru dari Tremulus ini dia mendatangi saya, berbicara dengan saya, bahasa Inggris saya gelagapan saya bahasa Inggris kan. Akhirnya saya panggil Mas Tony, apa maunya orang ya kan. Akhirnya Mas Tony bicara dengan krunya dari Tremulus itu. Ternyata kata Mas Tony gini, Mas Dipo ini mau pinjem alatnya Kus Plus, dibilang gitu kan. Dah kasih aja, kata Mas Tony gitu kan. Ya akhirnya mereka mengangkat amplinya ke sana, semuanya diangkutin ke sana Mas. Itulah pengalaman dari Kus Plus yang manggung satu panggung dengan grup dunia ya. Iya. Terus kira-kira saya mau tanya Pak Dipo. Pak Dipo mengawali mendampingi Kus Plus itu sebagai apa? Sebagai kepala apa nih, Pak? Oh, saya masih ikut-ikutan dulu awalnya ya kan. Ikut-ikutan. Setelah volume 2, setelah Volume rekaman kedua. Itu volume 2 itu ya, itu kan rekaman saya ikut rekaman pertama itu volume 2. Oke. Ya. Ikut rekaman dan memainkan itu tuh ya, Bravo itu. Setelah itu mungkin Mas Tony menganggap bahwa ini satu arah ini, satu jiwa nih. Nah, terus diangkat dari apa Pak Dipo? Gini Mas ya. Dulu tuh Mas Tony itu ya maklum ya Mas, orang Pak Tony itu lagunya banyak kan ya, saudara. Jadi saya suka mendampingi Mas Tony itu di panggung, di atas panggung Mas. Di belakangnya dia main keyboard di situ. Karena dia suka tanya, dia suka lupa. Mas Dipo, ini lagu apa gimana sih intronya? Gitu kan ya. Oh begini Mas, nenek baru dia ingat gitu Mas. Waktu itu umur berapa ya Pak Mas Tony ya? Wah masih sekitar umur 30-an deh Mas, 25. Berarti kalau 20-an berarti Yonlo itu masih di 20. Masih muda. Masih muda. Kira-kira apa Pak? Kejadian yang paling membuat ingat Pak Dipo dengan Mas Tony, dengan grup lah, dengan Kus Plus. Apa kejadian lucu apa yang membekas? Ya kita waktu tur ke Timur itu juga ada satu peristiwa buat saya ya. Terus
Mungkin Pak Tony ini lihat saya tuh kasihan, nggak punya kendaraan, selalu minjem motornya Mas Yon. Akhirnya saya dibelikan motor sama Pak Tony. Apa motornya, Pak? Motornya Yamaha LS3. LS3. Ya, Twin. betul. Kalau ke L7 kan satu, ya kan ini yang dua Dua. ya. Dua. Itu belum ada ini Mas, belum ada kredit-kreditan. Orang saya dapat honor dari Kosplus tuh sekali panggung dapatnya 10.000 Mas. Tapi 10.000 itu Zaman dulu keren. keren, Pak. Zaman dulu 25. Keren zaman dulu. Ya. Terus seperti tadi yang dikatakan Pak Dipu, kadang-kadang Mas Tony kasih waktu main nih. Lagu ini ya apa? Ya. Judulnya apa sih? Kan gitu. Nah, itu untung Pak Dipo tahu atau memang ada di dalam listnya Pak Dipo? Saya enggak. Pokoknya dia lupa lagu ini dan intronya baru dia tanya saya. Oh. Makanya saya langsung di atas panggung tuh. Karena seperti itu pernah, ya nggak sering sih, tapi pernah saya lihat kejadian kayak begitu itu. Treng gitu kan. Mau mulai kan gitu Mas Tony. Lagu apa? Iya. Kadang gitu. Nah, itu rupanya memang terekam dalam perjalanan Pak Dipo dengan Kosplus ya, sampai kadang-kadang tanya. Judulnya tahu, tapi lagunya nggak tahu. Iya, intronya ya nggak tahu. Makanya nggak tahu kan. Tapi bukannya kalau gitu tuh akan dibantu sama Mas Yon atau Mas Yon? Atau ya seneng aja? Iya, enggak. Tapi jangan salah Mas. Ya saya bukan saya bukan apa ya. Dari setiap Kosplus manggung itu sebelum beliau main itu saya stem gitarnya Pak Tony loh. Stem gitar ya, Pak Yon juga, Pak Boy, tapi saya stem gitarnya. Untuk ini aja Mas, untuk ini aja. Nanti kan di atas dia stem lagi, tapi kan tidak terlalu jauh kan Mas, ya kan. Ya cuman oh udah pasti pas. Nanti kan mereka stem sendiri. Tapi kan kalau waktu dia buka kan itu lagu kepala semua tuh gitarnya kan gitu. Ya kan gitu. Jadi itu saya stem gitarnya Pak Tony, Pak Yon, bassnya Pak Yon. Oke. Mungkin penonton dan kita semua juga ingin tahu kira-kira apa ritual apa yang dilakukan oleh grup legendaris ini waktu akan main. Misalkan pegangan tangan semua berlima, berdoa. Gak ada jawur ya pokoknya. Gak ada. Terus apakah nanti kalau sudah selesai setiap lagu gandengan tangan, nunduk sama-sama seperti Beatles atau gitu gimana? Kalau di panggung yang betul Mas itu ya, mereka hormat pada penonton ya. Itu ya. Kalau ada ritual-ritualan nggak ada. Pokoknya langsung breng ngono ya. Iya, keluar lari ke atas panggung. Ya, betul. Biasanya kan gitarnya dibawa itu sama Mas Tony itu. Dibawa ke panggung, bukan yang ngambil tapi dia sudah dibawa dari bawah tuh. Bener nggak Pak? Ya. Bener ya? Oh jadi pokoknya, nah kalau waktu mau show itu biasanya latihan serius atau ya latihan biasa? Enggak ada Mas. Hah? Enggak ada latihan? Enggak ada. Iya. Kalau pemilihan kostum, pakaian sembarangan juga apa? Kan kalau kostum pernah ada pakai seragam Mas. Bukan Ya kan? maksudnya seragam. Yang milih kamu pakai ini. Enggak ada mereka masing-masing pikir sendiri ya. aja. Pakai sendiri ya, jawur sendiri pakaian gitu kan. Ya memang yang saya tahu dan saya amati memang berbeda antara Kus Bersaudara dan Kus Plus ya. Kalau Kus Bersaudara memang lebih ke arah Beatles. Betul, pakai jas itu ya, seragam. Iya, gasnya rapat semua. Kalau nggak salah ingat waktu itu yang menjahit itu istrinya Pak Manomo. Ibu Mes. Iya. Ya. Itu penjahitnya ya. Saudara zaman dulu. Ya, tetapi setelah ke era psychedelic atau ke era musik sudah mulai hingar-bingar, rambut udah mulai panjang. Nah, itu ikut. Kus Plus juga ikut-ikutan. Jadi
ada Cutbray, terus ya, pemain Ipis. Ipis, lebih ke Ipis. Ibu Mes itu kalau zamannya Kustus dia sebagai bendahara, Mas. Oh, di Kos Plus bendahara. Kustus ya. Jadi macam ya, uangnya itu dipegang Bu Mes. Mau kasbon kayak mau apa ke Bu Mes. Saya pun dari Bu Mes. Kan yang pegang uang itu kan beliau kan rencana kan ada untuk beli peralatan kirnar kayak kan gitu ada. Jadi ada uangnya sendiri. Tuh. Itu Bu Mes itu pegang Bukan. bendahara. Kalau yang saya dengar ke manajernya Kos Plus tuh Mas Nomo, bener apa enggak, Pak Dito? Gini Mas, waktu Kusudara bubar, ya kan? Mas Tony biar gimana itu saudaranya kan Mas. Dia rekrut lagi, ya kayak Pak Yo direkrut lagi, ya kan? Nah Mas Nomo ini kan nggak ada tempat kalau buat main. Nom, gue saiki ngurusi Kos Plus istilahnya kan gitu Mas. Ngurus coba bayangin Mas. Main di Solo Mas, di Serdari Solo Mas. Itu pembayaran sama panitia tuh nggak beres Mas, ya nggak beres tuh. Harusnya saya harus naik noto alat nih di panggung tuh sekitar jam 10 jam 11 ya Mas ya. Tapi kok belum ada perintah dari Mas Nomo nih bawa alat sana. Aku tanya Mas, kapan kita ke panggung Mas? Engko, gue sih panitia belum beres sih bayarannya gitu. Tapi sampai terakhir, tapi untuk menyelamatkan ini ya akhirnya dibayar sebelum full bayar juga. Akhirnya kita berangkat. Tapi udah jam sore Mas, jam 6 sore kok. Kita baru mulai noto alat Mas. Sama. Nah itu baru panitia tuh menyelesaikan itunya kan. Tapi waktu kita pulang ke Jakarta Mas, karena itu kan naik bis Mas ya. Saya heran, ini kok di bis ini ada Vespa, ya kan? Apa Vespa? Vespa. Ternyata Vespanya ini buat jaminan sama Mas Nomo bawa pulang ke Jakarta. Nanti kalau mau diambil, ambil di Jakarta. Ya gitu Mas, buat lunasin ini kan dia buat Sandra di Sandra. Nah, itu Mas Nomo gitu tuh. Kan ada dibayarnya itu pakai mobil. Terus pakai itulah. Nggak tahu itu berupa bonus atau itu pembayaran. Itu gimana ceritanya Pak Dipo? Ini waktu Jawa atau gimana Mas? Oh, enggak, bukan. Waktu rekaman. Rekaman. Nah, ini rekaman diminta itu. Kan itu Gus Saudara dulu Mas tahun 68 tuh. Diminta ya. Ya kan ada digelitis jadi karena kudu mbakmu kayak itu saya belum ngalamin loh ya Mas ya. Belum ngalamin. Ya itu saya kan masuk yang setahu saya gini Mas. Waktu Gus Saudara ini keluar dari penjara, tidak ada satu pun perusahaan rekaman yang mau merekam Gus ini Mas. Ya. Itu masih Gus Gus Saudara, ya nggak ada yang mau merekam. Hanya diminta yang mau. Tapi dengan catatan di situ tidak ada kontrak Mas, nggak ada kontrak. Jadi ya macam perjanjian persaudaraan aja Mas. Kan dengan gini, nanti kue naik iki laku tak bayar, gitu kebanyakan gitu Mas. Nah, akhirnya makanya waktu sampai Kostus volume 1 sampai 7 itu belum nggak ada kontrak, itu semuanya perjanjian apa namanya persaudaraan Mas. Tapi karena ya itu Mas, waktu itu Kostus itu dari diminta tuh dapat hadiah bonus itu motor kok Mas, motor Honda 90 tahu ya tahun 70 tuh yang masih Astra tuh Mas, ya kan itu Mas Muri, Mas Jos dapat hadiah dari diminta itu. Oh semua dapat satu-satu Honda? Oh yang saya tahu Mas Muri, Mas Jo juga. Nah kalau Mas Jo dapat Suzuki masalah deh. Sepertinya dulu pernah ada di YouTube dulu ya, Mas, motor pertamanya Mas Sok apa ya, Suzuki apa Honda? Suzuki Mas, Suzuki ya? A100 itu. Kotak. A100. Nah Mas Buri kan dapat motor itu. Nah makanya karena apa Pak Tony waktu itu saya membelikan motor pada saya tuh karena mungkin ya orangnya gitu Bang. Dia nggak boleh lihat anak buahnya, ya kan?
karena saya kalau keluar atau gimana, saya selalu minjem Mas Yon motor. Mas Yon tuh punya motor Honda 90 tahun 68 Mas. Yang masih build up, merah. Merah metalik. Oh, sudah metalik ya? Sudah metalik. 68 tuh bukannya enggak, itu kan masih build up kan Mas. Yang kecil gini. Iya, kan. Itu punya. Dan saya punya tugas dari Ciawi itu mengantarkan Mbak Nino kampus, kalau mau di kampus mau kuliah. Ya selalu goncengin dia naik motor sampai jalanan besar tuh. Dia terus naik kendaraan umum gitu kan. Terus kalau ceritanya mungkin setelah show itu kan pasti masuk ke ruangan. Ya. Ke ruangan kumpul kan. Iko apa Pak yang dibicarakan setelah show? Mereka habis itu terus langsung masuk kamarnya masing-masing sih. Gitu Mas. Nggak ada evaluasi. Ketuanya kon mau salah yo. Korten nggak ada, nggak gitu. ada. Langsung bles masuk. Nggak ada ya udah. Tunggu langsung. Kan zaman dulu tuh susah Mas untuk didekatin Mas. Ya. Susah lah Mas untuk didekatin. Tapi kadang-kadang saya tuh kalau penggemar tuh di luar tuh banyak itu Mas ya. Kadang-kadang saya suka kasihan Mas sama penggemarnya Mas ya. Saya samperin penggemarnya. Siapa yang mau tanda tangan? Mana bukunya? Tuh bukunya udah kasih semua bukunya. Udah saya masuk kamarnya masing-masing. Kamar Mas Ton ini cuma tanda tangan. Mas Budi tanda tangan. Semuanya Mas Jon juga Mas Jon itu. Setelah semua itu baru saya bagiin sama penuh. Mereka kan kadang ketemu dengan penggemar ini kan ada jadwalnya dari panitia. Jadi enggak kayak ya maaf ya bukan ini bukan lain ya Mas. Kan kadang-kadang kan itu mana itu enggak mau. Kalau jadwal latihan itu ada nggak? Enggak ada. Semaunya mereka juga latihan bukan ini kok Mas, bukan lagunya sendiri kok Mas. Bukan lagu yang itu. Mereka kalau latihan tuh mereka latihan lagu baru yang untuk mau rekaman Mas. Itu Kak, lagu baru buat rekaman. Bukan lagu yang sudah. Enggak, lagu baru yang. Nah, misalkan gini, kalau mau show kan biasanya ya. Ya tahu ya. Idealnya itu kan mau show, lagunya apa yang mau dikeluarkan? 20, dilatih 20 terus. Kali ini enggak ya, malah latihannya malah untuk lagu yang baru ya. Lagu baru, latihan. Kan nonton enggak Jon lagu Mundi kan gitu kan. Biasanya yang setting atau mixing itu siapa Pak? Kalau di studio ya operator studio Pak. Kalau show? Kalau show ya kita bareng aja, kayak Mas Ton juga ikut balance gitu Mas. Mereka kan juga ikut balance juga Mas, bukan kita kita. Kalau di studio itu kan ada operatornya khusus. Iya, kalau di studio iya. Itu yang paling tahu, dan biasanya itu memang sudah kayak honorer ya, karena dari perusahaan aku ya. Kalau mereka kan kalau mixing itu kan ada Pak Tony, ditungguin Pak Tony. Oh iya. Ya kan naik turunnya itu kan yang tahu kan. Iya. Arrangernya kan Mas. Iya. Kalau itu ya, dan karena ini juga sebagai perjalanan dulu waktu saya jadi musisi, itu memang kalau sudah masuk rekaman itu bisa lupa daratan, lupa waktu, Betul, lupa lautan, lupa makan, betul. lupa minum. Saya bisa menangkap seorang Tony yang sudah sangat terkenal itu pasti cuman begitu tune in, begitu dia dapat moodnya, menurut saya nih ya, karena dulu pernah menjadi seorang musisi, pasti dia hanya ditemani sama kopi atau rokok, terus dia main. Itu bisa lupa itu. Ini pagi, siang, kalau atau sore, itu nggak kerawan Mas. Atau setelah makan. Nah, itu gimana ceritanya? Kalau menurut Pak Dipo sampai nggak ada yang ngingetin? Kalau sekarang oke lah, sekarang udah sangat manajemennya udah sangat ada jadwal, break jam makan. Gitu. Kalau dulu bablas itu bisa 3 bulan ada di dalam nggak ngerti apa-apa ya. Wah, waktu itu kalau kamar juga ada jadwalnya kok Mas.
Cuman waktu itu kan kalau taman di Demaku itu kan khusus ditutup, nggak boleh orang masuk. Ya, iya. Ya selalu kalau mau makan, mau rokok, itu saya keluar yang beli makan. Rokok. Nah, saya, ya itu masih kerjaan saya kalau ikut rekaman, ya kan, itu. Kenapa kalau rekaman ditutup, ya kan? Dan sekarang kan kita bicara ini mas, pembajakan, pembajakan ide, ya kan itu. Jadi kalau ada orang masuk lorong kan bisa aja mas, ada membajak idenya, oh, dia belum jadi, orang lain yang jadi kan. Jadi kan sebetulnya banyak orang ngomong, musisi yang di Demaku yang ikut kawan itu bilang pada pengajar bilang, terus itu grup paling sombong bilang. Saya bilang, ya sombong bagaimana maksudnya? Ya kita mau ini ke jalur tujuh aja nggak bisa. Saya kasih contoh. Coba ke Anda punya ide, tapi udah diambil orang dulu sebelum Anda keluar. Gimana namanya? Itu kan yang orang ide namanya. Nah iya, ya sama aja kayak Kostus juga nggak mau begitu kan, gitu kan. Iya. Ini sejak kapan lagu Kusut ini menjadi lagu pembukanya Kus Plus? Lagu sendiri, ya kan zamannya Kostus juga, itu kan dari zaman Kostus Saudara sudah jadi lagu pembuka kan mas. Oh gitu. Itu kan lagunya Kostus Saudara, bukannya lagu Kostus, lagu sendiri itu. Ya memang dulu kan idealisnya Mas Tony itu adalah semua lagu Kus Bersaudara harus saya yang mencipta. Itu pernah saya baca di sebuah majalah. Tetapi begitu masuk ke Kus Plus, saking populernya, ya, nggak kepegang, sehingga Mas Muri bisa masuk menyumbangkan lagunya, Mas Yo. Ya mereka kan gini, istilahnya kan mungkin Pak Tony juga ingin ada pembaruan kan mas, ya kan? Jadi kan mereka diberi kesempatan. Kan awalnya dari Mas John diberi kesempatan untuk ngarang lagu itu kan dari Khusus Saudara itu mas, yang Sejak bertemu dengan kasihku, itu kan awalnya Mas John ngarang lagu itu mas. Apa namanya? Rasa hatiku. Ya, rasa hatiku. Oke. Sepertinya kita tidak afdol kalau kita tidak berbicara tentang kiprahnya Kus Plus di kancah nasional. Ya. Artinya ada sejarah yang mari kita sama-sama dengarkan, mari kita sama-sama rasakan, mari kita sama-sama ikuti waktu perjalanan ke Tambua ya. Timur. Nah, itu kalau masih ingat tahun berapa itu Pak? Itu November tahun 74. November 74. Ya. Itu sudah volume berapa Kus Plus? Saya 74 itu udah ada volume 4 segala kok. Sudah volume 4 ya. Berarti sudah ada banyak lagunya. Sudah banyak ya. Oh, itu gimana ceritanya Pak? Kok sampai bisa menjadi ke timur-timur, terus peran Pak Gipo sampai sejauh mana dengan rencana itu, perjalanan itu di sana, bagaimana antusiasme? Gini mas, yang saya tahu katanya Khusus ini kan sebagai misi kesenian. Misi kesenian ke timur yang sekarang namanya Timur Leste ya mas. Misi kesenian. Ya. Kita masuk ke timur itu masih paspor mas, karena waktu itu masih punya Portugis, ya kan? Dan ya kita kan yang mengirim kan dari, kalau ya maaf ya, yang namanya Opsus, ya itu yang mengirim itu katanya misi kesenian, tapi ya itu kan kesenian, tapi dalam hal itu kelihatannya ada diboncengin sama macam misi intel. Karena waktu dalam berangkat kita satu pesawat itu ada beberapa orang ya. Sebentar saya potong. Kalau itu berarti Pak Gipo satu pesawat? Satu pesawat. Sama Kus Plus?
sama para Intel tadi. Ya, ya. Itu satu pesawat ada berapa Pak? Kalau ingat kira-kira? Kira-kira ada untuk intelijen itu kira-kira ada deh, mangsa 10 ada. 10 plus 10 kayak tentara semua kok. plus 4 tadi itu berarti kira-kira ya 20 orang ada di dalam situ. Karena kita ke Timur Timur kan bukannya khusus tok Mas. Oh gitu. Ada satu penyanyi ikut Mbak Erni Johan. Oh Erni Johan. Erni Johan. Itu ikut juga ya? Ikut. Itu membawakan lagu apa di sana? Lagunya Gus Plus. Gus Dia Plus cuma itu? liriknya aja ikut terus. Karena waktu itu kalau nggak salah Erni Johan udah pernah rekaman sama Gus Plus kan. Lagu-lagunya Gus Plus juga. Dan menurut saya itu adalah satu-satunya penyanyi Ya. yang memang diaransir kembali, bukannya dia tuh lip sync, bukan. Enggak. Ya ada memang Tony membuat lagu untuk Erni Johan dengan aransemen baru, Ya, bukan baru. aransemen yang Kalau ada. baru ya Mas. Kalau yang lain kan banyak begitu. Gini Mas, kan kalau di studio itu kan ada sistem semacam bisa menaikkan pitch, Ya, menurunkan ya. pitch kan gitu Mas. Kan kalau bangsa untuk instrumental kan kebanyakan gitu kan Mas. Kalau ketinggian diturunin gitu kan Mas. Jadi memang saya cuma sebagai pokoknya vokal diganti saxophone gitu. Oke, berarti di situ Erni Johan dan Gus Plus. Ya. Kita nginepnya tuh di pinggir pantai itu loh Mas, Hotel Turismo namanya. Hotel Turismo. Turismo di pinggir pantai itu Mas. Nah, tuh. Itu alat kita bawa dari sini atau Kita bawa. Oh kita bawa sendiri. Bawa. Itu kan awalnya gini Mas, dari Jakarta itu sebelum ke Timur itu ke Bali dulu. Ya Bali, baru berangkat ke Timur Kupang. Ya, dari Timur Kupang baru berangkat ke Dili. Itu alatnya siapa? Alatnya Gus Plus. Oh, itu Gus Plus sudah Iya, punya alat. bawa semua. Sudah punya alat. Iya. Atau nyewa? Enggak. Udah punya alat sendiri ya. Ah. Wah, berarti udah Itu saya yang ikut cuma saya sendiri loh Mas. Jadi yang ngatur alat bukan saya sendiri. Kalau yang gede-gede bayar orang suruh naruh, saya yang bilang naruh sini. Nanti saya tinggal set aja. Saya sendiri loh Mas dari sini yang ikut. Oh, ya karena ada misi intelijen itu ya. Mm-hmm. Tidak boleh banyak orang. Nah, itu para bodyguard apa? Oh silang, nggak tahu kemana Mas. Udah nggak tahu kemana. Heeh. Oke. Kita pulang udah nggak ada dia. Itu kita pulang dari Timur tuh. Itu ada ada satu gadis ya, keturunan dari Portugis ya, orang Portugis. Itu yang ada ya kira-kira ada dia jatuh cinta sama Tony Kiswoyo kan, sampai dia ke Jakarta nginep di rumahnya Tony Kiswoyo. Dulu Mas Ton tinggalnya di Tomang. Oh, Mas Ton pernah di Tomang? Tomang di Jalan Jagaraya, Mas Teddy tahu. Tomang ke Jalan Jagaraya itu punya. setelah di Singamangaraja. Hah? Setelah di Singamangaraja. Ya. Ini masih Jawi. Udah ada, udah ada. Oke. Atau pindah ke situ kan. Oh, di Tomang ya? Pernah di Tomang ya? Tomang Jalan Jagaraya. Siagaraya. Oke, Dan itu oke. perempuan itu ya, cewek itu nginep di rumah Mas Ton. Oh. Tapi ternyata katanya dia mau pulang ke Portugis karena keadaan Timur itu udah genting Mas. Namanya Meliu. Apa? Meliu. Meliu. Bukan Da Silva. Bukan, Da Silva itu Lain bukan. Meliu. Da Silva itu nggak ada nama orang Mas. Oh, bukan orang. Bukan itu. orang. Coba dengerin deh cairnya. Nggak ada yang nyebut nama orang. Nah sebenarnya itu kan hanya imajinasinya dari Tony Kiswoyo seolah-olah Timur ini suatu anak yang hilang. Ada gitu kan. Akhirnya kau datang lama kau menghilang kan gitu Mas. Berarti biasanya Ah. seorang Tony itu jika menemukan suatu ide itu pasti jadi lagu. Tapi kok ini tumben. Namanya apa? Meliu. Meliu. Meliu Itu kok makanya nggak pernah diekspos ya. Kok nggak menjadi satu lagu kayak mungkin Fatimah. Kan bisa menjadi lagu, ya kan? Itu sesuatu yang menyentuh hatinya dia apa jadiin lagu, ya kan? Banyak kan yang Ya, gitu. ya. Nah, kenapa kok ini enggak? Itu kira-kira apa kalau menurut Pak Dipo? Karena atau memang dia tidak begitu berkesan, hanya sebentar di Tomang terus
dia bablas atau memang ya tidak begitu menarik untuk Mas Tony. Tapi ada untuk katanya ide dia lagu. mau pulang ke Portugis. Katanya Itu di Jakarta. Ke Jakarta, ke Tomang berapa lama Pak di situ? Saya juga waktu itu kalau Buah Tri nggak cerita, saya juga nggak tahu loh, Mas. Oh, Saya juga cerita. Oh. Tapi ya, memang benar ada. ada ya. Bener. Meliu namanya ya. Mm. Meliu. Itu fans ya? Di Cimoto fans Fans sama Mm-mm. Tony apa Ya. sama Kus Plus? sama mungkin yang semua cuman dia mungkin ketarik sama Mas Tom gitu aja. Oke. Oke, sebelum ini tadi kan perjalanan sebuah grup legendaris yang berjiwa nasional mengikuti suatu agenda dari pemerintah. Ya. Tapi sebelum saya lupa, malah kebalikan. Ada orang Barat yang mengikut menjadi seorang pelestari lagunya Kus Plus. Kus Barat. Saya itu pernah baca, Ya. pernah lihat saya. Pernah mendengarkan lagu-lagunya? Pernah mendengarkan, tapi saya nggak kenal orangnya loh ya. Ya. Itu memang kalau menurut saya sih, itu dia lebih senang lagunya Kus Plus yang rock, penipu tua. Oh iya, ya. Ya kan, terus Kelelawar kayak gitu. Iya, kelelawar. Iya, Memang saya pernah ada. denger lagunya kok dia. Ya, Sabtu malam Minggu ada. Tapi dia lebih seneng yang Ya, rock. harus Karena sesuaikan memang dengan karakternya dia kan. Mas. iya, karakternya memang karakter rock Ah. semua. Hal-hal yang sehari-hari atau yang lucu gitu loh, Pak Dipo. Apa kira-kira yang dulu pernah dialami Pak Dipo mungkin bersama Pak Tony, Ya. Tony bersama Mas Muri, Ya. Mas Yon dan Mas Yo. Kira-kira ada kejadian yang sangat fenomenal dan lucu untuk diceritakan di sini. Oh, maksudnya kalau Pak Tony malah sering saya ke Pak Tony ya. Oh, Pak Tony ya, lebih sering. Sering itu saya sama Pak Tony. Karena Pak Tony itu kalau dia pergi kemanapun ya, walaupun itu mau istilahnya mau ke rumahnya pejabat kayak kemana, saya selalu diikutsertakan hanya untuk menemani. Oke. Karena kayak Mas Jo itu nggak pernah mau ikut. Oh, Bukan nggak pernah mau ikut, mungkin nggak tahu lah gimana pokoknya. Tahu saya yang selalu mendampingi Pak Tony itu kemanapun naik mobil, ya mobilnya ya dengan Pak Tony berdua. Karena pas ya benernya kan obrolannya itu cocok. Ya, kan saya bisa menjawab pertanyaan Pak Tony. Nah, kan seperti macam ini saya sebagai barometernya lagu-lagu juga susu ya. Kan saya ini dianggap orang awam, Mas. Ya kan? Jadi pokoknya dia orang-orang kampung, jadi orang-orang masyarakat itu maunya lagunya apa? Ya kan selalu saya yang memantau kan, Mas, ya kan. Nah, banyak contoh. Jadi ini sini Mas lagunya yang gampang-gampang aja, yang gampang. Mungkin seperti mau memonitor atau Ya. membuat bertanya kepada khalayak. Iki lagunya enak gak? Terus kalau nggak salah waktu itu kan ya, waktu itu kalau nggak salah Mas Tony lagunya Mas Muri, kalau nggak salah Bujangan kalau nggak salah. Iki enak nggak lagu ini? Gitu. Jadi nggak usah Mas Muri, kebanyakan mereka tuh Pak Yo, Mas Jon, Pak Tony, Mas Muri, Pak Kuswoyo sendiri. Kalau dia bikin lagu untuk khusus selalu saya dipanggil untuk menilai, bukan menilai ya, pokoknya gimana Mas Dipo ini lagunya, kalau nanti lagunya akan saya kasih ton. Nah, kalau kita buat direkam sama ton. Tuh. Apa benar biasanya lagu itu diperdengarkan kepada, kalau nggak salah dulu di depan rumahnya di Adino itu banyak tukang becak. Oh, itu salah besar Mas. Itu Salah. banyak saya bantai itu Mas. Nggak ada di tukang becak nongkrong gitu, nggak ada Mas. Bukan, dalam arti gini, lagu ini enak gak? Oh enggak, Enggak ya? enggak. Enggak ya? Enggak. Ada kan, ada saya pernah baca ada orang begitu kok. Iya, iya, Gitu iya. saya bantai habis tuh Mas. Katanya bikin lagunya di kertas ini gitu di warung kopi gitu. Nggak ada biayaan ke situ, nggak ada. Oke, terus satu lagi adalah Kus Plus kan juga terkenal sebagai satu musisi
yang berjiwa nasional. Ya. Mungkin Pak Dipo bisa menceritakan perjalanannya waktu ke Timur. Ya. Itu kan beda, sudah Ya. beda negara. Dan Pak Dipo pasti atau Kus Plus pasti harus menyerahkan bukti paspor. Ya. Nah, itu ceritanya Pak Dipo gini, ada bukti otentik dari Pak Dipo ataukah dari para personil Kus Plus lainnya? Ini kan Timur itu dulu kan masih Portugis punya jajahan, Mas. Ya. Jadi kan sudah luar negeri kan, ya kan harus pakai paspor, ya kan. Saya punya. Oke. Ini buktinya paspor saya. Ini bukti otentik. Ini ada yang ke timur tuh mau Mas ya. Ini sebentar. Ini Timur. Sudarsono. Ini ada yang, nah ini foto saya, ya kan sebagai ahli teknik. Ahli teknik ya di situ ya. Ya. Oke. Iku umur berapa, Pak? Tahun 74 tuh berapa ya saya? Oh. 7. Nah, ini sidik jarinya. Ini sih Mas. Nah, ini kan sampai di November berapa tuh Mas? 1974. Ya kan? Ya. Ini sampai apa ada Porto de Dili ya, udah sampai ke mana? Ini di Jakarta, masih Jakarta ini, pindah Jakarta. Sudah ke Jakarta. Sampai timur ini dan Timor Porto de Dili ya. Nah, Saida dulu tuh ada ini Mas, apa namanya? Bukan itu besar apa sih namanya? Atas Ya, atas militer ya. bukan atas militer Mas. Atas kebudayaan. Enggak, yang di sana dia. Oh. Masih apa sih namanya? Belum ada kedutaan sana Mas. Oh. Apa namanya ya? Pak, sampai di Timor itu waktu itu berapa lama? Kira nggak lama Mas, sana Mas ya. Oh. Kira bangsa 2-3 hari deh. Oh, Terus berangkat pulang ke. Oh, berarti Mas Tony, Mas Yon, Mas Yok, Mas Nuri, Pak Dipo, Portugis, paspornya diambil dong? Beliau diambil, saya lolos. Loh, Pak Dipo lolos? Makanya Mas Yon tanya, loh paspor kok, paspor dia ono kok, aku kabeh jupuk kabeh kayak gitu kan. Itu pasti ada ilmunya itu ya? Iya. Jadi Ya, mungkin dia nggak ingin ada saya. Iya. Dia hanya fokus ke situ aja. Padahal kalau sana intelnya bagus sih bisa diminta semua. Ya tuntutan saya kan berarti ada bukti. Iya, kan, ada ya. bukti otentik bahwa Pak Dipo atau Pak Sudarsono mengawal Kus Plus sampai ke Timur ya. Kan selama 3-4 hari itu Pak ya? Hah? Selama 3-4 hari itu Pak? Heeh. Wih, mantap. Jadi tadi yang belum terjawab usia ya. Jadi di situ 74. Jadi kira-kira usianya berapa? Sekarang 73 teman. Hah? 73 ya. Sekarang tuh. Usia saya. Oh, sekarang 73. Oh. Ya. Ya berarti ya itulah perjalanan Pak Dipo, Pak Sudarsono mengikuti perjalanan musik Kus Plus sampai ke boleh dikatakan lain negara. Meskipun sudah menjadi pendamping band-band dari luar, Ya. terus berkarya yang sangat piawai menurut saya. 1 bulan bisa 2-3 album. Itu menurut saya susah tuh akan terlampaui. Karena apa? Lagu kasidah, lagu anak, pop Jawa, pop Melayu, keroncong, heartbeat, pop. Itu kan kamarnya dicicil Mas. Dicicil nanti setelah itu baru di ini Mas. Dipilih. Bisa tahu nggak Pak Dipo? Biasanya fotografernya siapa Pak yang di cover itu? Kalau waktu masih di Trinita ya, ini fotografernya Mas Imam Kartolo. Oh, kakaknya Rahmat Kartolo. Kartolo. Oh, siap. Imam Kartolo. Oh, itu ya. Imam Jadi Kartolo. kalau itu dari forma ini ya, seragam pakaiannya kan beda Mas. Dari Trinita waktu Gramaco. Gramaco itu sudah dikasih seragam, dibeli seragam sama produsernya. Untuk foto-foto
itu untuk foto cover. Oke. Foto cover itu yang bikin Pak Gandewa. Pak Gandewa Pak itu ya itu terkenal Pak Gandewa. Kalau desainer daripada logo yang menjadi terkenal tuh logo yang sudah Yang sekarang logo Cosplus sekarang. ini. Oh iya. Oh, Iya. itu siapa Pak? Desainernya. Aku jujur aja, aku jadi kurang tahu yang bikin Desainer ini. ya. Oh. Ini kalau nggak salah logo yang menjadi logo legendaris Cosplus muncul itu ada di volume yang terus nggak berubah. Muncul pertama kali ada di volume Natal. Walaupun kapan aja belum begitu lain kan. Iya. Belum apa. Setelah volume Natal ada Natal bersama itu. Ya, Ini lain lagi nih logonya. Saya ikuti. Nah setelah itu begini semua. Terus ya, Oh itu. aku punya. Oh belum tahu ya. Kalau diminta tuh belum begitu, sudah acak. Iya ada tulisannya biasa, fontnya biasa. Orang fotonya saya nakal di mana, gitu kan. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak Dipo atas perjalanan yang diutarakan ke kita dan ke fans Cosplus bahwa Cosplus ini sebuah band yang menurut saya banyak sekali yang akan kita bedah lagi. Nggak cuman lagunya, nggak cuman liriknya, nggak cuman alat musiknya, tapi dari betul. jiwa, dari jiwa. Terima kasih Pak Dipo. Salam. Selamat tinggal kakak.